Jadi untuk forecasting misalnya kebutuhan traffic telekomunikasinya salah satu operator selular ya, itu terkait mereka kan punya budget mungkin lebih dari 10 triliun setahun untuk membangun BTS itu, untuk membangun infrastruktur seperti tower, kemudian di tower itu biasanya ada peralatan RF ya, radio frekuensi ya, itu yang bisa berkomunikasi dengan handphone kita, kemudian diteruskan ke backbone telekomunikasi kayak fiber optik begitu, akhirnya sampai ke sentral, diteruskan ke sel-sel yang lain ya. Waktu itu di Indonesia sih ada puluhan ribu sel ya, sekarang mungkin udah ratusan ribu ya. Tapi kan harus dihitung di tiap sel itu berapa kebutuhannya, apa perlu dinaikkan, perlu bangun radio lagi enggak. Nah itu menggunakan ini kan, model paling sederhananya ini forecast ya. Misalnya katakanlah tahun dulu ya, tahun depan sama dengan tahun ini forecast ya, forecast tahun depan sama dengan forecast tahun ini, tambah selisih antara demand tahun ini dan forecast tahun ini. Nah, ini model paling sederhananya. Tentu banyak model lain ya. Exponential smoothing biasanya disebut ES ya. Nanti ada double exponential smoothing, ada triple exponential smoothing ya. Dan ada banyak model-model forecast lain ya. Misalnya Holt Winters ini. Nah, ini kelihatan saya buka Holt Winters nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah ini kan mirip-mirip ya, triple exponential smoothing. Nah salah satu bagusnya bukunya Pak Quakernack itu ya contohnya ini. Nah, tapi dia nggak menjelaskan saking pinternya ya. Ini aplikasinya banyak sekali nih. Ya, di data science banyak forecasting macam-macam ya. Forecasting itu bisa untuk demand forecasting, bisa juga untuk memforecast lokasi rudal. Jadi kalau demand forecast durasinya bulan depan, tahun depan untuk bisnis. Kalau lokasi rudal ya 1 detik ke depan lokasinya dia di mana. Tapi mungkin tidak hanya satu variabel Y begitu ya. Nanti banyak variabel. Intinya eksponensial smoother itu persamaan untuk menebak gitu ya. Dengan cara ya dia sebutnya eksponensial smoother. Nah, ini persamaannya kayak gini. Ya, ini bentuknya ini kelihatan bukunya Pak Wakarna kelihatan. Halo? Di web, Pak. Masih web? Iya. Oke. Iya, bukunya kelihatan ya, tapi di web atau ini kelihatan bukunya. Sudah kelihatan. Udah kelihatan. Nah, persamaannya untuk apa namanya? Persamaannya yang ini nih. Nah, itu kan
bentuknya persamaan diferensi ya. Kalau melihat yang tadi itu Y itu hasil forecast ya. U itu adalah demand, inputnya adalah kenyataan yang disebut demand ya. Nah, dia pakainya seperti ini. Jadi kalau dicocokkan sama web tadi itu Y itu adalah F ya, forecast. Sedangkan U itu adalah real demand-nya, kenyataannya. Itu kalau demand forecast. Kalau untuk menebak misalnya lokasi rudal ya U-nya nanti lokasi rudal kenyataannya berapa yang terukur, Y itu tebakannya. Tergantung kasus ya. Kalau untuk meramalkan cryptocurrency bisa nggak ini untuk trading? Ayo, bagaimana pendapat Anda? Hilman Zaki? Hilman? Siapa mau jawab? Ayo. Hilman Zaki udah komen Pak di chat. Ya bisa ya. Kalau untuk memforecast berapa orang yang terpapar Omikron besok bisa nggak? Karma Kunga. Bisa. Tadi kan salah satu contohnya ini kan yang bekas COVID. Nah, ini yang saya inginkan ya di kelas ini ya. Jadi Anda nanti tahu manfaat ilmu ini tuh luar biasa. Nggak main-main ya. Nah, jadi persamaan itu adalah satu hal, tapi sebetulnya maknanya apa itu penting ya. Nanti Anda pelan-pelan kalau melihat persamaan kayak gini loh, A itu terus apa Pak? Nah gitu kan. A itu gampangnya kan ditaruh aja setengah. Kalau ditaruh setengah, Anda amati persamaannya nanti kira-kira menjadi apa? Di average ya. Bapak, U itu input, Y itu output ya Pak? Ya, ini dalam pandangan ini U itu input, Y itu output. Itu. Nah, nanti dalam penerapan eksponensial smoother yang sering digunakan, Y itu nanti yang ditebak atau forecast ya. Sedangkan U itu data real kan kita bisa peroleh. Jadi kalau digambar sistemnya kayak gitu tuh. Saya mau menebak, yang kita punya kan data-data yang lalu gitu. Nanti ini forecast-nya gitu. Ini data yang kita punya itu data ya. Kenyataannya bagaimana? Sekarang saya punya ada 3 mahasiswa tugas akhir yang khusus sedang meneliti strategi trading cryptocurrency ya. Ya sebetulnya prinsip dasarnya mirip ini, tapi mereka agak-agak sedikit mendalam ya. Yang satu menggunakan neural network, tapi modelnya ya sebenarnya mirip-mirip gini, tapi jadi lebih kompleks lah ya. LSTM, long short term memory. Yang satu lagi menggunakan support vector machine. Yang satu lagi, nah ini agak canggih nih, menggunakan reinforcement learning. Menebak data cryptocurrency terus kapan lepas, kapan jual gitu. Untuk Bitcoin, Solana, Ethereum, dan lain-lain.